Saya Felix Trikuncoro di mata kuliah Manajemen Pemasaran. Pada kesempatan ini di topik Product, Service, and Brand Building Customer Value. Nah, sebelum lebih mendalam, topik yang akan dibahas diantaranya yang pertama, apa itu produk? Yang kedua, tingkatan produk dan layanan. Yang ketiga, klasifikasi produk dan layanan. Yang keempat, keputusan produk dan layanan individual. Yang pertama, apa itu produk? Menurut Kotler Armstrong 2018, mendefinisikan produk sebagai apapun yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan. Sedangkan sumber lainnya menyatakan produk mencakup lebih dari sekedar objek berwujud, seperti mobil, komputer, atau ponsel. Secara umum, produk juga mencakup layanan, acara, orang, tempat, organisasi, dan ide, atau campuran dari kesemuanya itu. Nah, untuk definisi lain atau sumber lain menyatakan produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan di pasar untuk mendapatkan perhatian, akuisisi, penggunaan, atau konsumsi yang dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan. Dan jika didefinisikan secara luas, produk juga mencakup entitas lain yang dapat dipasarkan seperti pengalaman, organisasi, orang, tempat, dan ide. Sedangkan layanan adalah produk yang terdiri dari berbagai aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan. Lanjut, tingkatan produk dan layanan. Bisa dilihat dalam gambar lingkaran berikut, terdapat inti, kemudian lapisan kedua, lalu lapisan ketiga, di mana setiap level menambahkan lebih banyak nilai bagi pelanggan. Mulai dari yang level dasar terlebih dahulu, yaitu nilai inti dari pelanggan yang menjawab pertanyaan apa yang sebenarnya dibeli oleh pembeli. Nah, saat merancang produk harus terlebih dahulu mendefinisikan manfaat atau layanan inti yang dapat memecahkan masalah yang dicari oleh konsumen. Nah, pada level kedua, perencanaan produk harus mengubah manfaat inti menjadi produk yang sebenarnya. Mereka perlu mengembangkan fitur produk dan layanan, desain, tingkat kualitas, nama merek, dan kemasannya. Nah, terakhir, perencanaan produk harus membangun produk tambahan di sekitar manfaat inti dan produk aktual dengan menawarkan layanan dan manfaat konsumen tambahan, seperti layanan purna jual, garansi, dukungan, produk layanan, dan pengiriman atau kredit. Pada masing-masing level, perusahaan tempat diamati pun juga melaksanakan tahap-tahapannya. Pertama seperti merancang produk. Nah, ini perusahaan mempunyai satu divisi berupa Research and Develop, di mana Research and Develop atau R&D ini bertugas untuk merancang sebuah produk yang tentunya pesanan dari konsumen, sehingga tujuannya adalah untuk memecahkan masalah apa yang dicari oleh konsumen tersebut. Kemudian yang dalam level kedua ini, R&D ketika setelah mendefinisikan manfaatnya pun memulai untuk merencanakan produk yang sebenarnya dengan melakukan trial, kemudian melakukan diskusi dengan konsumen untuk mendapatkan fitur yang atau desain yang sesuai dengan permintaan konsumen. Kemudian langkah terakhir yang dilakukan perusahaan adalah memberikan atau menawarkan layanan tambahan seperti garansi maupun layanan purna jual sebagai dukungan produk tersebut, seperti layanan pengiriman. Nah, di dalam langkah pelayanan pengiriman ini perusahaan menyediakan pengiriman mandiri, di mana perusahaan memiliki armada pribadi untuk mengirim produk yang ditawarkan. Lalu klasifikasi produk dan layanan terbagi menjadi kelas utama. Pertama adalah produk konsumen, consumer product, kemudian produk industri, industrial product. Mulai dari produk konsumen. Nah, produk ini dibeli oleh konsumen akhir untuk dikonsumsi secara pribadi. Nah, diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama adalah kebutuhan sehari-hari, produk belanja, produk khusus, produk yang tidak dicari. Dan produk kebutuhan sehari-hari, consumer product, dari convenience product. Nah, produk ini atau produk dan layanan konsumen ini biasanya dibeli oleh konsumen secara berkala, segera, dan dengan upaya perbandingan dan pembelian minimum. Sebagai contoh,
deterjen, permen, majalah, makanan cepat saji. Ini merupakan produk konsumen. Dan produk belanja. Nah, produk dan layanan yang jarang dibeli, yang dibandingkan secara cermat oleh pelanggan berdasarkan kesesuaian, kualitas, dan harga maupun gaya. Nah, saat membeli produk dan layanan belanja, konsumen menghabiskan banyak waktu untuk mempertimbangkan dan berupaya dalam mengumpulkan informasi dan membuat perbandingan. Sebagai contoh, furnitur, pakaian, peralatan utama maupun layanan hotel. Produk khusus atau spesial produk. Nah, produk dan layanan konsumen dengan karakteristik unik yang atau diidentifikasi merek yang membuat kelompok besar pembeli bersedia melakukan upaya pembelian khusus. Nah, ini biasanya adalah konsumen-konsumen kalangan tertentu atau bisa dibilang kalangan ke atas atau yang memiliki finansial yang sangat kuat. Nah, sebagai contoh produk-produknya adalah merek mobil tertentu, peralatan fotografi mahal, pakaian desainer, makanan lezat, buatan restoran mahal, kemudian layanan spesialis medis atau hukum. Produk yang tidak dicari atau unsold produk. Nah, produk konsumen ini yang tidak diketahui maupun diketahui oleh konsumen tetapi biasanya tidak terpikir untuk dibeli. Sebagian besar inovasi baru yang utama tidak dicari sampai konsumen menyadarinya melalui iklan. Nah, biasanya sebagai contohnya adalah asuransi jiwa, layanan pemakaman yang direncanakan sebelumnya, donor darah ke Palang Merah. Nah, untuk kategori-kategori tersebut, inilah produk konsumen. Jadi, tidak bisa mendefinisikan contoh di perusahaan. Nah, untuk contoh di perusahaan mungkin lebih cocoknya adalah klasifikasi produk dan layanan berupa produk industri. Nah, produk industri ini produk yang dibeli untuk diproses lebih lanjut atau digunakan dalam menjalankan bisnis. Nah, perbedaan antara produk konsumen dan produk industri didasarkan pada tujuan pembeliannya produk tersebut. Sudah jelas bahwa produk industri adalah produk yang digunakan untuk proses untuk menjalankan bisnis, dengan produk konsumen adalah produk yang dikonsumsi. Nah, diklasifikasikan berdasarkan tujuan pembelian produk. Ini berupa bahan baku dan suku cadang. Ini meliputi bahan mentah dan bahan baku maupun suku cadang yang diproduksi, yang biasanya dijual langsung kepada pengguna industri. Barang modal, produk industri yang membantu produksi atau operasi pembeli. Persediaan dan layanan, meliputi persediaan operasi, barang perbaikan dan pemeliharaan maupun layanan bisnis. Perusahaan yang dimati dalam produk industri ini menyediakan bahan baku atau suku cadang. Nah, atau lebih tepatnya adalah bahan baku. Nah, perusahaan membuat dan menjual bahan baku untuk industri polimer dan plastik. Tentunya sasaran pemasarannya adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang percetakan plastik atau yang produk-produk jadinya adalah berupa plastik. Nah, produk-produk yang dihasilkan plastik kompon berupa original grade maupun color master batch. Kemudian perusahaan persediaan layanan. Perusahaan pun juga menyediakan layanan jasa berupa jasa layanan peracikan atau engineering plastik compounding service. Nah, perusahaan menyediakan jasa untuk perusahaan-perusahaan seperti manufaktur injection molding, yang dimana bahan bakunya adalah dari biji-biji plastik. Nah, sebagai contoh, perusahaan-perusahaan injection molding yang secara khusus mereka memesan untuk produknya berupa bahan baku spesial dengan campuran-campuran khusus seperti PP plus ditambah talc powder, kemudian polipropilen ditambah glass fiber dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah keputusan produk dan layanan individual. Kunci pengambilan keputusannya bisa dilihat berbagai urutannya, diantara adalah produk atribut atau atribut produk, kemudian branding, pencitraan merek, packaging, pengemasan, labeling atau pelabelan, produk support service atau layanan dukungan produk. Produk atribut atau atribut produk. Nah, mengembangkan suatu produk atau layanan melibatkan pendefinisian manfaat yang akan ditawarkan. Nah, manfaat-manfaat yang dikomunikasikan dan disampaikan melalui atribut seperti kualitas, fitur produk, gaya, dan desain. Kualitas produk atau produk quality. Di antaranya adalah produk quality level.
atau tingkat kualitas produk, di mana tingkat kualitas produk adalah tingkat kualitas yang mendukung positioning produk. Lalu ada produk conformance quality atau kualitas kesesuaian produk, yang merupakan produk yang bebas dari cacat dan konsisten dalam memberikan tingkat kinerja yang ditargetkan. Nah, dalam segi kualitas produk, perusahaan menerapkan berbagai langkah, di antaranya kebijakan mutu, yaitu komitmen perusahaan yang selalu mengutamakan kualitas produk dan pengiriman yang baik demi kepuasan pelanggan dan perbaikan secara berkelanjutan. Yang kedua, program sistem manajemen mutu yang sistematis dan terkendali dijabarkan dalam manual mutu yang mengacu pada standar ISO 9001 versi 2015 dan sebagai panduan penerapannya. Kemudian yang ketiga adalah melengkapi dengan berbagai fasilitas seperti mesin dan alat ukur yang dibutuhkan untuk melakukan tes kualitas produk tersebut. Seperti contoh di samping adalah beberapa mesin yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan untuk tes cetak material, kemudian tensile strength test, lalu density test, kemudian ada juga impact test. Tentu juga masih banyak fasilitas-fasilitas lain, namun ini terkait dengan kerahasiaan data dan saya hanya bisa menyajikan ini untuk contoh saja. Kemudian penerapan yang lainnya juga perusahaan setiap periodikal 1 bulan sekali melakukan kontrol berupa tes rutin dan diskusi secara internal maupun dengan eksternal atau customer guna memonitoring tingkat kualitas produk yang dihasilkan. Fitur produk. Nah, alat kompetitif untuk membedakan suatu produk dari produk pesaing dinilai berdasarkan nilai bagi pelanggan dibandingkan biaya bagi perusahaan. Nah, perusahaan juga memproduksi sistem pencocokan warna dengan akurasi tinggi dan memiliki banyak warna sekitar 2000 warna. Nah, ini merupakan salah satu atribut atau salah satu fitur produk yang dimiliki oleh perusahaan. Di mana fitur ini berupa pencocokan warna dengan akurasi yang tinggi. Kemudian gaya dan desain atau produk style dan end design. Produk style menggambarkan tampilan produk. Sedangkan produk desain adalah memberikan kontribusi pada kegunaan suatu produk serta tampilannya. Dan pencitraan merek atau branding. Merek adalah nama, istilah, tanda, atau desain atau kombinasi dari semuanya yang mengidentifikasi, membuat, atau penjual suatu produk atau layanan. Nah, perusahaan membuat merek produknya sama dengan nama perusahaan dan dipakai dalam berbagai kemasan produk yang dihasilkan. Lalu packaging atau pengemasan. Nah, pengemasan ini melibatkan perancangan dan produksi wadah atau pembungkus untuk suatu produk. Nah, di mana perusahaan juga menyediakan sesuai permintaan pelanggan berupa kemasan jumbo bag. Itu kemasan setiap satu bagnya adalah 1 ton. Lalu kemasan standar yang biasa beredar adalah per karung 25 kg. Labeling atau pelabelan. Nah, label ini mengidentifikasi produk atau merek, menjelaskan atribut, dan memberikan promosi sebagai ajang promosi tentunya. Nah, perusahaan juga dengan label yang tercetak pada kemasannya. Di dalam kemasan pun juga dicetak label yang lain, menunjukkan merek, menjelaskan atribut apa yang ada di dalam kemasan tersebut, berupa atribut produk yang ada atau jenis produk. Kemudian hal ini juga dilakukan untuk promosi, di mana di dalam label atau logo tersebut ditambahkan sebuah quote berupa high technology compound. Dan produk support service atau layanan dukungan produk. Nah, dalam layanan dukungan produk untuk melengkapi produk sebenarnya, perusahaan melakukan dengan cara menyediakan pengiriman mandiri dengan armada milik perusahaan sendiri. Nah, selain itu juga menyediakan layanan support team. Pada halaman website tersedia kontak yang bisa dihubungi. Nah, berikut adalah referensi yang diambil. Sekian, terima kasih.